welcome to YouTube channel A13. Hai, perkenalkan nama saya Magdalena, mahasiswi semester 2 kelas A13, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di STKIP Persada Khatulistiwa Sintang. Jadi di video kali ini kita akan menjelaskan tentang hidup rukun. Jadi yang pertama kita menjelaskan tentang pengertian hidup rukun. Hidup rukun yaitu pola kehidupan yang dilakukan seorang atau kelompok untuk saling menghormati, menghargai, dan menyayangi antara sesama manusia. Hidup rukun bisa terjadi di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan kehidupan kita sehari-hari. Hidup rukun membentuk suatu suasana keakraban dengan siapapun sehingga kita akan mudah mempunyai teman. Hidup rukun mencerminkan adanya saling pengertian yang dapat membantu perdamaian, persaudaraan, serta persahabatan. Hidup rukun membuat kita menjadi lebih baik, bisa menjalin kerjasama pada sesama kita, saling menghormati dan saling menghargai. Hidup akan terasa damai jika kita menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mudah berinteraksi dengan sesama kita dan menjalin kerukunan sama kita. Saatnya saya akan menjelaskan tentang contoh hidup rukun di lingkungan sekolah. Hidup rukun di lingkungan sekolah bukan hanya kepada teman-teman sebaya kita, tetapi kepada guru dan staf-staf yang ada di sekolah tersebut. Contoh hidup rukun yang pertama adalah menghormati bapak dan ibu guru. Itu jika ibu guru kita menjelaskan di depan, kita harus menghormati guru yang menjelaskan dan tidak boleh bermain sendiri di bangku. Yang kedua, bermain bersama semua teman tanpa membeda-bedakan. Jadi kita harus berteman dengan siapapun tanpa membedakan suku, ras, atau agama, apalagi tentang fisik. Itu tidak bisa boleh. Berteman dengan siapa saja itu sama saja dengan berteman tanpa membedakan sama kita yang berbeda dari kita, apalagi yang lebih tua atau yang mempunyai fisik yang kurang. Tidak boleh mencemooh fisik teman kita. Yang selanjutnya, tidak mengejek teman. Jadi jangan pernah mengejek teman, karena tidak semua teman yang bisa diajak bercanda dan tidak semua teman yang bisa saling sefrekuensi. Mau berbagi makanan dengan teman. Jadi sebenarnya jika teman tidak mempunyai, kita harus berbagi pada teman yang tidak membawa makanan atau yang tidak punya. Yang selanjutnya, saling menolong. Jika teman kita mengalami kesulitan, kita harus menolong teman kita. Dengan teman, kita juga saling menolong jika guru kita membutuh bantuan kita, atau saat guru membawa barang berat atau buku yang berat, kita harus saling membantu. Yang selanjutnya, menghindari pertengkaran. Jadi kita harus menjaga perdamaian antara sama kita dan tidak boleh memulai perkelahian, dan jika sebaiknya kita harus mengalah jika pada teman yang tidak mau mengalah agar tidak terjadi pertengkaran. Yang selanjutnya, mau belajar bersama. Jadi kita saat membentuk suatu kelompok, kita harus belajar bersama tanpa membeda-bedakan sama dan saling menghargai pendapat antar sesama kita. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang contoh hidup rukun di rumah. Contoh hidup rukun di rumah yang pertama adalah menghormati setiap anggota keluarga. Jadi di sini kita tidak hanya menghormati orang tua kita juga menghormati saudara kita, adik kita, atau
kakak kita yang lebih tua dari kita. Yang kedua, gotong royong membersihkan rumah. Jadi kita harus sama-sama membagi pekerjaan dalam rumah, membedakan dia adik atau kakak, atau dia lebih tua atau lebih muda. Jadi kita harus sama-sama mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti contohnya, jika saat adiknya mencuci piring, kakaknya menyapu tanpa harus menyuruh-nyuruh, dan inisiatif sendiri. Yang ketiga, menikmati waktu bersama keluarga. Jadi zaman sekarang sulit untuk menikmati waktu bersama keluarga. Contohnya seperti saya sendiri, saya jauh dari orang tua, jadi waktu bersama keluarga hanya waktu tertentu jika libur, itu pun kalau saya pulang. Yang selanjutnya adalah bertukar cerita. Jadi setelah melakukan bertukar cerita di sini, jika kita punya masalah, kita harus mendengar dulu pendapat dari orang tua kita, bagaimana cara memecahkan masalah tersebut atau keluarga kita. Belajar bersama di sini, jika contohnya sebagai kakak, kita harus memberikan apa yang kita ketahui, mengajar adik-adik kita untuk belajar bersama, membantu orang tua yang tadi kita mengerjakan pekerjaan rumah. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang contoh hidup rukun di lingkungan masyarakat. Yang pertama, ikut kerja bakti di lingkungan sekitar tempat tinggal. Jika daerah tempat tinggal kita mengadakan kerja bakti seperti membersihkan lingkungan sekitar, kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Yang kedua, menyapa tetangga saat bertemu, tanpa harus membeda-bedakan mau itu tua ataupun muda, atau lebih muda daripada kita. Dapat menjaga kerukunan, keakraban kita pada tetangga kita. Yang selanjutnya, menghormati tangga lebih tua, menghormati tangga lebih gampang. Yang selanjutnya, mau bermain dengan teman-teman di sekitar rumah tanpa membeda-bedakan, tanpa memandang suku, ras, atau derajat dari tetangga tersebut. Kita harus saling menghargai. Selanjutnya, akibat hidup tidak rukun. Yang pertama, selalu merasa takut. Kita selalu merasa sendiri di tempat keramaian, selalu merasa orang lain tidak menghargai kita karena perbuatan kita yang tidak menerapkan hidup rukun di sekitar. Yang kedua, dibenci oleh banyak orang. Yang selanjutnya, hidup tidak nyaman. Kita merasa insecure di tengah orang lain di saat kita melakukan kesalahan. Yang selanjutnya, tidak punya teman, dan kita cuma memiliki beberapa teman karena kita tidak menerapkan hidup rukun. Yang terakhir yaitu manfaat hidup rukun. Manfaat hidup rukun itu dalam kehidupan kita sangat banyak. Hidup menjadi lebih tenang dan kita memiliki banyak teman. Dan tercipta lingkungan yang lebih aman. Hidup dengan rukun berarti setiap individu dalamnya akan saling menghargai dan saling peduli satu dengan yang lain. Sikap kepedulian inilah yang membuat lingkungan jadi lebih aman dan sportif. Jangan lupa like, comment, and share agar dapat notifikasi dari YouTube A3Lar. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.